harganya mahal ini Pak Tus. Ini sampai bisa puluhan juta, pesawat ditanggung, hotel ditanggung. Mau enggak? Mau aja, tapi kalau di Wuhan enggak mau saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Dan masih stay di rumah, tidak kemana-mana, tapi kita selalu memberikan yang terbaik buat para subscribe semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe Bonsai Kaki Rinjani, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa lonceng untuk terus mengikuti informasi-informasi menarik dari Bonsai Kaki Rinjani. Oke, tema kali ini ya kita berada di depan loa ya, di depan loa ini, dan ini video yang kedua kalinya. Pada video sebelumnya kita membahas tentang review tentang pohon loa ini dengan kondisi daun yang lebat, kemudian mungkin pertumbuhan yang masih seadanya waktu itu. Dan sekarang ini adalah program berikutnya, yaitu adalah seleksi batang lagi, kemudian pruning dan penyikatan atau pembersihan batang, kemudian bonggol ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Ketus. Nah, ini kita sedikit nanya-nanya terkait masalah loa sendiri ya, terus seperti apa perkembangan dari dunia perbonsaian terkait pohon loa sendiri. Ya, ini Pak Tus, mungkin cara-caranya tentang pohon loa ini, keutamaan dari pohon loa sendiri gimana Pak? Kalau Menurut Pak Tus ini ya? Ya, kalau menurut saya keutamaan pohon loa itu adalah pohon yang lebih cenderung ke pohon formal, soalnya identik dengan di alamnya itu pohon loa itu tumbuhnya besar, kokoh dan rimbun. Ini dan juga banyak didapatkan di banyak tempat ya. Banyak didapatkan di daerah-daerah, apalagi di kita ini di Lombok, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir sawah itu banyak sekali. Banyak sekali Bahan loa jenis loa itu. Nah, terus kemudahan sendiri dari pohon loa untuk dari pendongkelan, sejenis apa loa itu, apakah jenis yang susah tumbuh atau bagaimana Pak? Kalau untuk jenis bahan loa itu untuk pertumbuhannya itu sangat cepat, tapi ya untuk programnya itu memang cukup ribet juga dia itu. Ribet ya, karena terkendala kecepatan pertumbuhannya juga ya. Kecepatan pertumbuhan, dan kita kan kalau bikin pohon formal kayak gini, nah formal, keseimbangan percabangannya itu harus ekstra gitu ya. Harus tetap kita jaga deh itu. Untuk keseimbangan percabangan kiri kanan, atas, depan, bawah, di atapnya. Makanya saya lakukan pemotongan kayak ini. Nanti kalau saya biarin yang cabang yang terlalu subur itu tumbuhnya lebih cepat, lebih tengah, dan yang cabang-cabang yang kurang subur itu agak ketinggalan, agak lambat ya. Seperti ini contohnya yang di sini ya. kayak yang di bawah ini ya, makanya agak lambat ya. Agak lambat karena ada yang akar turun ke bawah, tapi yang cabang-cabang yang agak bawah di sini yang utamanya lebih harus perakannya harus diturun. Sebenarnya ini pohonnya ini harus di-ground. Di-ground ya? Ya. Tapi ini apa yang menyebabkan kok tidak dilakukan ground ini sama Pak Tus ini? Kemarin kan tumbuhnya ini di tanah, saya angkat. Nah, itu tempat rawannya. Kalau pas pohon loa, pas diangkat dari tanah ke pot, itu harus ekstra hati-hati. Gitu ya. Kita harus bertahap gitu untuk melakukan pemotongan akar yang paling besar. Yang paling besar dulu kita potong di tanah, pas masih ada di tanah, melakukan pemotongan. Yang akar yang paling besar-besar dan akar yang kecil-kecil kayak akar serabut sebesar telunjuk tuh dibiarin dulu. Ntar kalau udah tumbuh di akar serabut, di akar yang udah dipotong itu, nah baru kita dongkel tanpa melakukan pruning. Oh begitu. Ya. Berarti jenis loa ini adalah jenis pohon yang sensitif juga. Sensitif sekali. Sensitif ya.
sensitif sekali. Makanya saya melakukan pemotongan sekarang ini, rencananya ke depan itu saya melakukan ground. Soalnya biar tidak terlalu panjang itu, makanya saya tidak melakukan pemotongan, soalnya biar saya potong dulu. Nanti kalau udah kering ini tumbuh suli-suli, baru saya lakukan ground. Apakah ada lagi program untuk waring sendiri masih dilakukan? Apa ini sudah cukup dari liukan-liukan batang ini? Apa sudah bisa mewakili dari bentuk pohon bongol loa? Masih jauh sekali ini, soalnya ini kalau menurut pikiran saya ini masih 50%. 50% ya? Perakaran belum apa-apa, ini percabangan belum. Makanya saya harus melakukan ground biar perakarannya lebih maksimal. Karena belum apa-apa, ini perakarnya bawahnya belum apa-apa, ini sama percabangannya belum. Jadi makanya saya lakukan pemotongan untuk melakukan ground biar biar kita seleksi gimana yang kita tinggalkan, percabangan yang kita pakai kita tinggalkan, yang tidak dipakai kita buang. Ini berarti butuh berapa lama lagi sih untuk bisa ngejar 70 atau 80% lah ya, untuk dari pohon loa ini sendiri? 1 atau 2 tahun. 1 sampai 2 tahun ya. 2 atau 3 tahun. Nah ini untuk media sendiri dan pot, apakah ini akan tetap berlanjut, akan digunakan atau bagaimana Pak? Kalau untuk pot saya pakai yang pot ini aja dah. Nanti pas di ground kan di ground di luar pot, nah biar ini udah pas untuk perakarannya, biar bisa keluar dah, agak mepet jadi keluar biar enak untuk keluar. Berarti akar ini dipancing untuk bisa keluar semuanya pada saat di ground ya? Biar semua perakarannya seimbang untuk biar cepat besar yaitu semua rata-rata besar ya. Enggak satu yang besar mengotot satu yang besar, biar rata semua yang besar enggak pokok kelihatan. Kan kecenderungan pada pohon formal itu Pak Tus, jadi tidak hanya dipandang lewat 1 dimensi ya, tapi 3 dimensi. Nah ya, itu untuk mengatasi itu bagaimana Pak Tus? Nah, untuk bisa dilihat dari depan, dari samping, kiri, belakang, dan atas idealnya. Kalau menurut saya itu istilahnya tergantung dari pohon dan pengaturan percabangan. Kalau saya itu kalau untuk bahan atau pohon itu kalau saya kawat itu kalau bisa main daunnya agak ujung biar anak cabang langsung kelihatan dia tuh transparan dia. Saya kasih daun agak ujung di ujung daun gitu sampai ya, ujung ranting lah, di ujung ranting. Berarti ini kan kita baru dapat cabang, ini cabang ya? Ya, cabang. Yang dikatakan anak cabang itu yang mana nih Pak Tus? Ini cabang, nah baru ini anak cabang deh. Oh, anak cabang. Mungkin ranting lagi ranting ini? Belum tumbuh ya? Kita tunggu. Apakah ini termasuk belum? Ranting? Ini lanjutan untuk ngelos ini. Ngelos untuk tunggu ini lebih besar, cutting lagi besok. Oh, cutting lagi. Ya, berarti yang dibutuhkan lagi. Berapa senti? Ya paling ya? Tidak lah 10 atau 15 cm. 15 cm ya. 15 cm panjang. Berarti masih lama guys, ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan kita bisa dapatkan pohon kemudian itu kita vonis sudah jadi, ternyata masih panjang sekali proses. Jadi jangan heran kalau harga dari bonsai itu sendiri, terutama yang loa, katanya di Bali, di Jakarta dan di tempat lain, memang untuk harga dari jenis Ficus ya, termasuk loa, kemudian kimeng dan yang lainnya itu masih mendominasi ya. Dari harga tetap main lah ya, tidak anjlok seanjloknya. Mungkin seperti itu Batus ya. Iya, kalau Ficus itu memang harga bertahan ya. Tapi stabil, ya. Saya melihat di sini di koleksinya Pak Tus sendiri saya tidak melihat banyak terkait loa ya. Saya cuma bisa lihat ini saja. Kenapa Pak Tus? Karena kalau loa itu dibilang, kalau istilahnya teman-teman pemula itu paling senang tanam loa, pelihara loa karena cepat pertumbuhannya cepat, hidupnya cepat, dan dapatnya juga di lokasi berburunya banyak, lumayan banyak. Tapi dia tuh nggak tahu proses dari loa itu kayak gimana, ribetnya kayak gimana, sensitif loa itu kayak gimana. Itu yang belum beliau-beliaunya tahu, mereka-merekanya tahu itu
proses loanya itu kayak gimana, Seperti apa? seperti apa. Padahal Makanya lama saya- yang waktu makanya saya pelihara dibutuhkan satu lama. aja, ini yang satu ini aja belum jadi. Udah Belum. 6 tahun lebih. Udah 6 tahun ya, Pak? 6 tahun lebih. Dari tawar mana pernah ditawar enggak Pak Tis ini Pernah bahan? sih ditawar. Pernah ya? Pernah. Itu kisaran berapa Pak Tis? Sekitar 5 jutaan. Oh 5 jutaan. Ya masih tawar teman-teman lokal di sini ya Lokal mungkin. dulu ditawar itu ya. Tapi sekarang masih, karena saya pinginnya mau jadiin sendiri itu, soalnya dari bahan apa segala macam dari saya tuh, terus saya yang proses, yang program, saya yang kawat itu ya, makanya belum mau dilepas dulu, biarin dulu. Kita mau pelihara buat kalau gimana tuh jadinya gimana sih pohon loa itu bisa jadi. Nah itu isi pertanyaan saya tuh, karena saya salah begitu. Kemudian ini tadi ada penyikatan Pak Tis ya. Tadi itu tujuan dari menyikat itu tadi tujuannya apa Pak Tis? Kalau untuk penyikatan itu biar apa, kan soalnya ada kayak kerak jamur itu untuk biar lumut-lumutnya nggak terlalu, biar bersih juga, sehat juga pohon. Kalau terlalu banyak jamur itu, lumut-lumutnya itu kurang bisa bikin bekas potongan-potongan ini agak lapuk gitu. Pak, Ya, kropos. kropos. Jadi susah terjadi penutupan pada bagian yang sudah di-cutting ya. Iya. Nah ini rencananya Pak Tis untuk apa, media ini masih tetap akan dipakai yang ini atau Kalau ada media penggantian itu media? langsung diganti. Kalau pas liburan tuh diangkat, bahannya diangkat, terus medianya diganti. Idealnya untuk media untuk pohon loa sendiri pasnya Kalau itu dia apa Pak? untuk pohon loa itu, kalau saya biasanya pakai pasir saja. Pasir. Pasir. Kalau untuk grow untuk pasir sekam, pupuk kandang, ya, mete kambing, dan ditambah pupuk organik atau apalah. Bisa ya. Itu cukup sudah untuk Sudah standar belum loa. poluan, tidak terlalu anu dia. Yang penting Harus banyak air, banyak ya. penyiramannya cukup, dan harus di-ground. Kalau jenis Ficus atau jenis loa itu harus di-ground. Berarti untuk sekedar kontes belum kita rekom lah untuk Kalau untuk kontes belum, masih jauh. Kalau untuk sekedar kontes untuk pajangan bahan, ya, kontes di rumah aja di berarti. rumah aja. Nah, buat Kita dinikmati nikmati sendiri. di rumah aja, mumpung masih kita lockdown, Nikmati saja. Nikmati proses. Oke pemirsa, itu review kita terkait pohon loa koleksi milik Pak Ketus. Ini pernah kita posting pada konten sekitar 6 bulan yang lalu ya. Mungkin bisa nanti diklik ya di konten yang sebelumnya. Oke Pak Ketus, itu saja wawancara kita terkait loa ini, dan programnya juga masih panjang Pak Ketus. Intinya kita akan terus kawal program yang dilakukan pada pohon loa ini, dan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman para pembonsai pemula, kemudian para pembonsai yang sekiranya ingin terus berkembang ya. Semoga konten ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan sebuah edukasi terkait masalah bonsai ya, terutama bahan loa. Oke, itu saja, terima kasih, salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.